Bab 3349 hasilkan 100 dulu. Quincy dengan senyum menutup cincin penyimpanan. Baiklah, baiklah. Mileye tanpa kata-kata. Dia mulai menyadari bahwa wanita kaya ini terus-menerus memikirkan dompetnya. Quincy melirik Luffy, mulailah dengan membuat 100 jenderal dewa dan ingatlah, harus segera. Luffy mengangguk ringan, lalu mundur. Quincy berkata dengan serius, para roh dewa itu tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas sampai sekarang, ini agak aneh. Mileye mengangguk. Sejak pertempuran awal, roh dewa mundur dan sekarang, tidak ada tanda-tanda aktivitas dari mereka sama sekali. Ini sangat tidak normal. Quincy berkata dengan serius, mungkin mereka sedang menyiapkan serangan besar. Mileye mengangguk, mungkin. Dia menggelengkan kepala, sayangnya, kita terlalu pasif. Mereka yang menyerang kita. Quincy berkata dengan serius, sebenarnya, aku selalu mempelajari dunia nyata dari para roh dewa. Sekarang aku memiliki beberapa wawasan. Mileye segera bertanya, apakah kita bisa pergi ke dunia mereka? Quincy menggeleng, belum bisa dan selain itu, dunia mereka dan dunia kita tidak terpisahkan oleh waktu dan ruang. Mileye mengernyitkan kening, maksudmu, dunia kita dan dunia mereka tidak memiliki masalah jarak. Quincy mengangguk, dia mengambil selembar kertas dan menggambar lingkaran di atasnya, lalu menggambar seorang manusia di dalam lingkaran itu. Ini adalah penjelasan sederhana. Kita berada di dalam ini, sementara mereka berada di dunia ini tempat kita berada sekarang. Mendengar ini, Mileye terdiam. Jika apa yang dikatakan Quincy benar, itu sungguh tak masuk akal. Quincy melanjutkan, dan ketika mereka berperang melawan kita, itu seperti ini. Sambil berbicara, dia mengambil pena dan menggambar satu orang lagi di dalam lingkaran. Mereka menggambar satu orang, biayanya sangat rendah dan ketika orang yang digambar itu mati, mereka dapat melanjutkan untuk menggambar, sementara tubuh utama mereka tetap aman. Mileye terdiam. Sialan. Semua orang bilang dia seperti bermain curang, tapi kelompok roh dewa ini yang sebenarnya yang bermain curang, bukan? Quincy melihat Mileye, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang ke tangannya. Quincy menatap pedang biru gaib, dengan lembut berkata, pedang ini bisa membunuh entitas asli mereka. Jadi, apa artinya bagimu? Mileye terdiam. Sebelumnya, dia belum memikirkan masalah ini dengan serius, tetapi saat ini, dia merenungkannya dengan sangat serius. Lydia benar-benar terlalu luar biasa. Membuat sebilah pedang saja sudah bisa membunuh tubuh utama para roh dewa ini. Jika entitas asli Lydia turun langsung, para roh dewa ini masih seperti ayam biasa. Mengingat ini, Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Menerobos ke tingkat dewa. Menerobos ke tingkat dewa. Sialan, siapapun yang mencoba menerobos pasti akan merasa pusing. Pada masa lalu, bahkan ayahnya sendiri hampir putus asa menghadapi Lydia, bukan? Quincy serius berkata, jadi, satu-satunya cara kita membunuh roh dewa adalah dengan merusak lingkaran ini, melanggar suatu aturan norma dan kemudian berada di dunia yang sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar membunuh mereka. Mileye mengangguk sedikit, aku akan mempercayakannya padamu untuk diteliti. Mendengar ini, Quincy mendongakkan matanya. Mileye tersenyum, tidak ada cara lain, di pihak kita, sekarang hanya kamu yang memiliki kemampuan itu. Quincy mengangguk sedikit, aku akan berusaha untuk menelitinya. Mileye mengangguk, dalam beberapa hal, kamu juga merupakan harapan kita. Quincy tersenyum dan menggelengkan kepala, bahkan jika berhasil diteliti, kita juga membutuhkan seseorang yang bisa melakukannya. Tanpa orang,
bagaimana kita bisa melawan mereka? Mileye tertawa, aku akan bertarung. Quincy hendak menjawab, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mengernyitkan kening dan segera setelah itu, dia menatap Mileye. Ada roh dewa muncul di alam ilusi sejati. Mendengar ini, Mileye menyipitkan matanya, ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang bersama Quincy. Dalam sekejap, mereka berdua langsung muncul di medan perang ilusi yang sejati. Saat tiba di medan perang ilusi sejati, Mileye langsung melihat seorang pria paruh baya. Pria itu mengenakan jubah putih dan memegang tombak panjang. Tak jauh di belakang pria paruh baya itu, tampaklah Raja Dosa. Melihat Raja Dosa, Mileye mengerutkan kening. Pria ini hidup terlalu lama. Melihat bahwa Mileye memperhatikannya, Raja Dosa langsung mengubah ekspresinya. Mengapa orang ini memperhatikannya? Tiba-tiba, Mileye tersenyum, Raja Dosa, 1 lawan 1. Wajah Raja Dosa langsung menjadi suram, Tuan Muda Ye, hari ini bukan lapanganku, aku tidak akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Tetapi, Tuan Muda ini, Tuan Muda Mo, memiliki kekuatan yang kuat. Kali ini, dia sengaja datang mencarimu, ingin bertarung besar denganmu. Tuan Muda Mo. Mileye melihat pria paruh baya itu dan pria itu tersenyum, harap Tuan Muda Ye memberi arahan. Mileye tersenyum, baiklah. Suara itu turun dan tiba-tiba saja dia menghilang dari tempatnya. Seketika, satu sinar cahaya pedang melayang melewati medan perang. Di kejauhan, Tuan Muda Mo memiringkan kedua matanya, dia melangkah maju dan menusukkan tombaknya. Dengan dentuman keras, tombak itu menusuk dan kekuatan yang menakutkan meledak dari medan perang. Dalam sekejap, seluruh medan perang ilusi menjadi tidak nyata dan beberapa orang di tengah pertarungan masuk ke dalam kegelapan ruang waktu yang tak berujung. Saat Mileye dan Tuan Muda Mo bertarung, Raja Dosa terus mundur jauh. Sebenarnya, dia ingin lari secepat mungkin, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal dan melihat. Dia ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan dukungan Raja Pengandal ini. Dan melihat konfrontasi antara keduanya, wajahnya langsung menjadi gelap. Sial. Kekuatan Raja Pengandal dukungan ini semakin kuat lagi. Sungguh seperti perubahan bawaan. Sepertinya menyadari sesuatu, Raja Dosa tiba-tiba melihat ke arah Quincy yang berdiri di samping, sedang memperhatikan Mileye. Tidak bisa dipungkiri, Quincy terlihat lemah lembut, seolah-olah sebuah angin bisa meniupnya jatuh. Pada saat itu, ketika menyadari tatapan Raja Dosa, Quincy tiba-tiba menatap Raja Dosa, tersenyum tipis dan kemudian tangan kanannya masuk ke dalam tas kecil. Melihat adegan ini, wajah Raja Dosa langsung berubah drastis. Dia dengan cepat mundur beberapa puluh ribu langkah, menjaga jarak yang aman dari Quincy. Raja Pengandal dukungan ini menakutkan. Tapi wanita ini lebih menakutkan. Begitu banyak mainan acak, membuat kepala penonton menjadi pusing. Melihat Raja Dosa mundur, Quincy menggelengkan kepala dan melanjutkan untuk memperhatikan Mileye dan Tuan Muda Mo di kejauhan. Pada saat itu, tiba-tiba Mileye melayangkan sebuah pedang. Dengung. Serangan pedang ini melepaskan cahaya pedang yang tiba-tiba meletus dari dalam dimensi tak berujung. Kekuatan yang luar biasa dengan cepat membuat Tuan Muda Mo terpental dan dengan mundurnya, Tuan Muda Mo terdorong mundur puluhan ribu langkah. Setelah berhenti, Mileye telah sampai di depannya dengan pedang terhunus. Tuan Muda Mo merosot matanya, tidak mundur tapi malah maju, menghantamkan tombaknya ke depan. Dor! Tiba-tiba, cahaya pedang dan tombak meletus dari depan keduanya. Dalam sekejap, keduanya terpental mundur dan di tengah mundurnya, Mileye mengayunkan tangan kanannya.
ribuan pedang dunia muncul dan berubah menjadi serangkaian cahaya pedang yang melesat menuju Tuan Muda Mo. Melihat adegan ini, Tuan Muda Mo mengerutkan mata, tidak mundur tetapi maju, menyelipkan tombaknya ke depan. Dor! Sebuah ledakan terjadi dan dalam sekejap, ribuan cahaya tombak terus meletus dari dalam tubuhnya. Dengungan. Sebentar kemudian, seluruh dimensi yang gelap menjadi bergolak, suara ledakan terus bergema. Dengungan. Tiba-tiba, suara ledakan lagi terdengar dan Tuan Muda Mo sekali lagi terpental mundur. Mileye bersiap untuk bertindak ketika tiba-tiba, di kejauhan, Quincy mengerutkan kening dan segera wajahnya berubah. Mereka dengan sengaja menahanmu. Target mereka adalah alam semesta Guanxuan. Mendengar ini, mata Mileye tiba-tiba menyipit. Bersambung. Bab 3350. Bunuh tubuh utama. Tujuan adalah memahami alam semesta Guanxuan. Ketika mendengar perkataan Quincy, ekspresi wajah Mileye langsung menjadi dingin dan pada saat berikutnya, ia tiba-tiba menatap Tuan Muda Mo. Tuan Muda Mo hendak berbicara, tetapi tiba-tiba Mileye menghilang dari tempatnya. Sesekali, sebuah cahaya pedang berwarna darah melintas melalui lapangan. Tuan Muda Mo mengerutkan kening, tiba-tiba melangkah ke depan. Seiring dengan langkah tersebut, seluruh dirinya tiba-tiba menjadi ilusi dan pada saat berikutnya, sebuah tombak panjang terbang keluar dari dahinya. Dentuman. Dalam sekejap, sinar tombak menyertai tombak panjang itu meluap keluar. Kekuatan yang kuat langsung merobek seluruh ruang waktu gelap yang tak berujung. Pada saat yang sama, sebilah pedang darah muncul. Dentuman. Tombak panjang itu gemetar hebat. Pada saat berikutnya, pedang darah langsung dengan kasar merobeknya. Sesekali, pedang biru gaib langsung masuk ke antara alis Tuan Muda Mo. Dentuman. Tuan Muda Mo membeku, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam dirinya. Dalam sekejap, tubuh daging Tuan Muda Mo langsung hancur. Sementara pedang biru gaib dengan ganas menelan jiwa Tuan Muda Mo. Kali ini, laju penelanan pedang biru gaib sangat cepat. Jiwa Tuan Muda Mo langsung menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Tuan Muda Mo menatap Mileye yang berada tidak jauh darinya. Matanya agak bingung. Ini, kamu benar-benar bisa membunuh tubuh utama kami. Mileye mendekati Tuan Muda Mo. Saat Tuan Muda Mo masih ingin berkata-kata, tangan kanan Mileye terbuka, pedang biru gaib gemetar hebat dan jiwa Tuan Muda Mo langsung ditelan abis. Setelah menelan jiwa Tuan Muda Mo, Mileye berbalik melihat ke samping dan saat itu juga, Raja Dosa sudah menghilang tanpa jejak. Lari lagi. Wajah Mileye menjadi suram. Sialan. Apakah orang ini kelinci? Berlari begitu cepat. Pada saat ini, Quincy segera berkata, ayo, pergi ke dunia 0 derajat. Dunia 0 derajat. Mileye mengangguk dan dia langsung menghilang bersama Quincy. Pedang biru gaib memiliki kemampuan perjalanan, sehingga dalam sekejap, mereka muncul di dunia 0 derajat. Pada saat itu, sekelompok roh dewa sedang secara gila menyerang segel menuju alam semesta Guanxuan. Pada hari itu, untuk berjaga-jaga, dia menetapkan segel di sini, takut akan serangan tiba-tiba dari roh dewa ke alam semesta Guanxuan. Memang, kekuatan yang dia kembangkan adalah kekuatan kepercayaan dunia manusia. Untuk merusak jalannya pedangnya, cara terbaik adalah merusak dasar kepercayaannya. Sumber kekuatan kepercayaannya berasal dari alam semesta Guanxuan. Untungnya, roh dewa ini tidak berhasil merusak segel yang dia tinggalkan dalam waktu yang singkat. Jika tidak, sekarang roh dewa ini menuju alam semesta Guanxuan akan menjadi bencana besar bagi alam semesta Guanxuan. Melihat Mileye dan Quincy,
wajah kelompok roh dewa langsung berubah. Roh dewa yang memimpin adalah Raja Dewa Vindramu. Mileye langsung menatap Raja Dewa Vindramu dan Raja Dewa Vindramu melihat Mileye sejenak, lalu berkata, "Mundur." Setelah berkata demikian, dia dan kelompok roh dewa di belakangnya langsung berbalik dan melarikan diri. Mileye mendengus dingin, ingin mundur. Sudah terlambat. Saat kata-kata itu selesai, pedang biru gaib di tangannya langsung terbang keluar. Krur. Suara robekan ruang waktu tiba-tiba bergema di lapangan. Wajah Raja Dewa Vindramu seketika berubah dramatis. Dia dengan cepat berbalik, lalu memukul dengan kekuatan penuh. Di atas tinjunya, berbagai sinar pukulan muncul dengan hebat. Boom! Seiring dengan ledakan yang menggelegar, Raja Dewa Vindramu mundur dengan cepat puluhan ribu meter. Begitu dia berhenti, terdengar suara ledakan mengerikan di belakangnya. Raja Dewa Vindramu kaget, dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Di sana, sejumlah besar kapal perang muncul, melepaskan sinar laser yang mengerikan. Roh dewa tidak mampu melawan sinar laser tersebut dan banyak di antara mereka, baik tubuh fisik maupun jiwa, hancur berkeping-keping. Suara jeritan menyayat hati terus terdengar. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Dewa Vindramu seketika menjadi sangat buruk. Pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Raja Dewa Vindramu berubah besar, dia berbalik dengan cepat, meraih tangan kanannya menjadi genggam, dengan jeritan marah, tiba-tiba muncul sosok raksasa bercahaya emas yang tingginya mencapai ribuan meter. Seiring dengan satu tinjuan penghancur gunung, raksasa bercahaya emas itu langsung menghantam ke bawah ke arah Mileye. Boom! Pukulan ini membuat seluruh ruang waktu dunia 0 derajat langsung hancur dan semua orang langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung ruang waktu. Walaupun pukulan itu tidak berhasil menghancurkan cahaya pedang Mileye, namun berhasil menjatuhkannya mundur beberapa ribu meter. Setelah berhenti, Mileye menatap Raja Dewa Vindramu. Raja Dewa Vindramu mengambil napas dalam-dalam, kedua tangannya tiba-tiba merengkuh. Di belakangnya, raksasa bercahaya emas itu juga tiba-tiba merengkuh kedua tangannya dengan kuat. Aura yang kuat tiba-tiba turun dari langit, menghancurkan ke arah Mileye. Pada saat ini, seluruh alam semesta dan galaksi tiba-tiba terasa sangat kecil. Mileye menyipitkan matanya, tiba-tiba membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib di tangannya melesat ke langit, diikuti oleh jutaan pedang dunia yang menggumpal seperti arus banjir menuju langit, langsung melawan raksasa bercahaya emas. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Dewa Vindramu tiba-tiba menjadi jahat. Dia dengan keras memukul ke bawah. Raksasa bercahaya emas itu turun tiba-tiba, dan pada saat yang sama, satu pukulan mengarah ke arah ribuan pedang dunia. Boom! Pukulan itu menyebabkan ribuan pedang dunia langsung terpaksa berhenti di tempatnya. Namun, pedang biru gaib tidak terhenti, melainkan malah merobek tangan raksasa bercahaya emas dan langsung menusuk ke bagian keningnya. Boom! Dalam sekejap, seluruh raksasa bercahaya emas langsung hancur menjadi pecahan emas yang tersebar di langit. Raja Dewa Vindramu, seolah-olah terkena pukulan berat, mundur terus-menerus, ribuan meter sejauh langkah mundurnya. Saat dia berhenti, sebuah pedang menembus keningnya secara langsung. Boom! Raja Dewa Vindramu terpaku di tempat oleh pedang tersebut. Pada saat ini, Mileye muncul di depan Raja Dewa Vindramu. Raja Dewa Vindramu terlihat sedikit bingung dan dengan pelan berkata, "Apakah ini rasanya kematian?" Mileye melemparkan pandangannya ke Raja Dewa Vindramu, lalu berpaling ke langit yang jauh. Pada saat ini, roh dewa telah sepenuhnya dikuasai oleh kapal perang Quincy. Mileye tidak langsung membunuh Raja Dewa Vindramu. Sebaliknya, dengan mengayunkan tangan kanannya,
ia memasukkan Raja Dewa Vindramu ke dalam menara kecil. Kemudian, dengan membuka telapak tangannya, dia melepaskan pedangnya yang terbang keluar. Melihat pedang biru gaib, wajah roh dewa seketika berubah dramatis dan segera terdengar suara jeritan menyayat hati. Melahap. Pedang biru gaib melahap dengan cepat. Dalam sekejap, roh dewa tersebut sepenuhnya diserap oleh pedang biru gaib, tanpa sisa. Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib melayang kembali ke tangannya. Jiwani bersemangat berkata, "Majikan muda, sungguh menyegarkan." Mileye tertawa, "Sangat menyegarkan." Jiwani segera berkata, "Tuan muda, aku merasa bisa meningkatkan diri." Mileye terdiam. Dia menyadari bahwa Jiwani sepertinya tidak pernah mencapai batasnya. Batas. Di mana batasnya sendiri? Mileye tenggelam dalam pemikiran. Pada saat itu, Quincy tiba-tiba berdiri di samping Mileye dan dia melihat Mileye. "Kamu tidak membunuh Raja Dewa Vindramu." Mileye mengangguk. Quincy berkata dengan serius, "Apakah kamu ingin memahami roh dewa melalui dia?" Mileye mengangguk, "Ya. Saat ini, masalah terbesar kita, selain kesulitan untuk membunuh roh dewa, ada satu masalah lagi. Itu adalah kita tahu sangat sedikit tentang roh dewa, sementara mereka tahu banyak tentang kita. Jadi, aku ingin memahami mereka." Quincy mengangguk, "Ayo, pergi dan tanyakan kepadanya di dalam menara." Mileye dan Quincy masuk ke dalam menara kecil. Ketika keduanya muncul di hadapan Raja Dewa Vindramu, jiwa Raja Dewa Vindramu langsung mulai terbakar. Melihat adegan ini, wajah keduanya langsung berubah. Quincy berkata dengan serius, "Seseorang sedang membunuh tubuh utamanya." Bersambung.